jangan tegang-tegang. Sambil nunggu maghrib, siapin kopi dan lain sebagainya. Prof, mohon izin Prof. Saya tergelitik dengan adik-adik pada saat himne mahasiswa ya. Apa? Mas mahasiswa. Saya jadi terenyuh ngelus dodo. Jadi di himne itu saya meresapi. Tetapi yang nampak di sana bagaimana adik-adik itu kok terbelah dengan polisi. Gontok-gontokan, terus ngebrokno pager. Yang ditampilkan itu kita bermusuhan, berhadapan-hadapan. Oleh karena itu sebelum saya pokok materi, saya ingin menyampaikan wadah intel saya mana Januari. Jadi adik-adik semua ini adalah sudah mewakili seluruh Jawa Tengah. Mahasiswa itu mempunyai energi yang sangat lebih yang harus kita salurkan. Tapi kalau kita benturkan dengan video yang tadi, saya jadi ngelus dodo. Jadi begini, saya berikan suatu ilustrasi rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian, bahwa kita namanya Polri itu, Polri itu salah satu penegak hukum, sebagaimana amanat undang-undang pasal 13 Undang-Undang nomor 2. Baju kita itu hukum, hand of law, tangan kita hukum, peluat kita hukum, mobil kita itu loh hukum. Di Inggris polisinya itu sebutnya the Bobby yang tersayang, ya Bobby yang tersayang. Orang hilang sandal lapor polisi, kerannya macet lapor polisi, gitu. Dan masyarakat Inggris itu bangga dengan polisinya. Kalau di Inggris itu kalau polisi kok sampai dikeroyok adik-adik mahasiswa, masyarakat marah itu, karena yang tersayang dia. Dan di Indonesia, aduh saya ngeliat itu kok jadi miris. Ini nyuwun sewu aja. Kita punya namanya Undang-Undang nomor 998. Di pasal 5 itu sudah disebutkan bahwa dalam hal menyampaikan pendapat di muka umum, di ayat 1-nya kita bebas, di ayat 2-nya dilindungi oleh undang-undang. Jadi adik-adik kalau menyampaikan pendapat di muka umum itu adalah dilindungi oleh polisi. Dengan jalan apa? Harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Haknya menyampaikan pendapat di muka umum tidak serta-merta itu sifatnya absolut. Di situ ada kewajiban di pasal 6. Ya, di pasal 6 itu disebutkan bahwa dalam hal menyampaikan pendapat di muka umum harus menghormati terkait hak dan kebebasan orang lain. Di situ disebutkan juga harus sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Di situ juga disebutkan bahwa dalam menyampaikan pendapat di muka umum tidak boleh melanggar namanya aturan perundang-undangan. Dan paling mendasar di sana adalah harus menjaga persatuan dan kesatuan. Itu kalau tak jabarkan sampai subuh maghrib nggak selesai. Intinya bahwa dalam hal menyampaikan pendapat di muka umum, Polri melakukan pengamanan, penjagaan terkait dengan siapapun warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum. Oleh karena itu harus menyampaikan demomu kapan, jam berapa, korlapnya siapa, jumlahnya berapa, materinya apa, peragammu apa, untuk apa? Untuk mengamankan. Kita kawal mereka, bukan untuk dimusuhi. Ini adalah dasar kita. Tapi prakteknya yang banyak kalau nggak nutup jalan, kalau nggak dorong-dorongan, kalau nggak bakar ban biasanya kurang greget. Itu bukan di sini, ini di mana lah? Di sana lah pokoknya. Di Jawa Tengah nggak ada yang kayak gitu, betul? Di Jawa Tengah nggak ada yang kayak gitu kan? Nggak ada bedanya podo ae. Itu yang pertama. Oke, itu yang pertama. Yang perlu saya sampaikan bahwa siapapun yang menyampaikan pendapat di umum kita melakukan. Terkait dengan pemilu, saya sampaikan bahwa pemilu masyarakat kita itu sudah jenuh. Apa sih tidak pemilu di tempat kita? Pilihan RT pemilu, RW pemilu, pilkades pemilu, pileg, pilpres,
kemudian pilkada, hanya camat tok nggak pemilu. Kita mempunyai pemilu yang durasinya panjang. Pemilu itu diciptakan untuk apa sih? Bahwa suatu ajang, ya, arena konflik yang sah, yang dilindungi oleh undang-undang dalam rangka mempertahankan dan mendapatkan suatu kekuasaan. Masyarakat kita itu terbelah. Masyarakat kita terbelah, masyarakat kita berhadapan-hadapan. Kue milih sopo, aku milih sopo, partaimu opo, partaiku opo, konsepmu pemilu apa, kita apa, terbelah. Sehingga di situ muncul adanya dikotomi, pengkotak-kotakan, polarisasi akibat suku, ras, dan agama. Kemudian pemberitaan hoax, kemudian diskriminasi terkait dengan ekonomi, terbelah masyarakat itu. Dan itu durasinya sangat panjang. Polda Jawa Tengah melakukan operasi kemanusiaan namanya Operasi Mantap Brata. Dari mulai 19 November, 19 Oktober sampai 2024 Oktober. 1 tahun Polri melakukan operasi Mantap Praja ini. Pelibatannya siapa? Pelibatannya anggota kita adalah 22.000 anggota Polda melakukan pengamanan terkait dengan pemilu. 22.000 itu dibagi menjadi 116.000 TPS. Jadi adik-adik bisa kita bayangkan, penduduk Jawa Tengah itu jumlahnya 37.000, DPT-nya kita 28 juta, anggota Polri-nya 34.000, 22.000 itu khusus ngepam kegiatan pemilu. 2/3 habis kita. Habis anggota kita. 1 tahun ngadakan operasi. Sudah kita, para kapolres ini ada Kapolres Tegal, ada Kapolres Solo Raya, ada semua. Para Kapolres kita sudah metakan mana TPS rawan, mana TPS sangat rawan, mana TPS yang kurang rawan. Kita untuk menciptakan netralisasi kita, di masing-masing kabupaten kita dirikan namanya pos pengaduan masyarakat netralitas TNI Polri. Masyarakat siapapun boleh mengadu. Upaya preemptif preventif sudah kita ciptakan. Contoh misalnya, terkait dengan polling system yang kita ciptakan itu bukan bermuatan apa-apa, tapi semuanya adalah untuk menciptakan masyarakat yang tidak terbelah itu menjadi rukun kembali. Manajemen sosial. Manajemen sosial itu dikendalikan oleh Dirintel. Gunanya apa? Dia mencari para tokoh-tokoh di wilayahnya masing-masing, baik tokoh formal, informal, tokoh akademis, untuk memberikan suatu statement pemilu damai. Tingkat akademis, ada rektor, ada puret, ada akademisi, semuanya berstatement pemilu damai. Tokoh-tokoh di wilayah mengadakan pemilu damai. Datanya lengkap, munculkan mana? Nah, polling sistem kita. Rektornya ada berapa, tokohnya apa, lengkap, dan statementnya ada semuanya tentang pemilu damai. Manajemen media dikendalikan oleh Dirkrimsus dan Kabid Humas. Dia untuk memetakan terkait dengan polarisasi black campaign, kemudian polarisasi terkait dengan trading topik di wilayah kita, untuk kita lakukan penetrasi awal, biar media sosial tidak dijadikan tempat untuk hoax dan lain sebagainya. Kita punya virtual police bagi masyarakat kita yang melakukan provokasi, kemudian menciptakan polarisasi, akan dipanggil dengan patroli cyber yang kita punya setiap hari, untuk diingatkan bahwa itu adalah melanggar hukum, biar dingin dia. Manajemen kemitraan di bawah kendali Dirbimas, yang anggota itu semuanya. Dia melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Jadi masyarakat kita yang panas itu hobinya apa? Kita kumpulin dia biar dingin. Itu adalah upaya preemptif preventif untuk menciptakan begitu pelaksanaan kegiatan
tahapan pemilu itu masyarakat kita menjadi dingin, dia lupa berkonflik, dia lupa berhadapan-hadapan, dia lupa bahwa mereka diciptakan untuk situasi tertentu terhadap partai politik. Oleh karena itu, adik-adik mahasiswa kita perlu saya sampaikan, apapun pilihannya, ya, pemilu sudah selesai. Tahapan pemilu inti kemarin sudah kita lalui. Jadi pilihan boleh beda, pemilu sudah selesai. Jadi siapapun yang menjadi pimpinan yang akan datang, rasa persatuan dan kesatuan adalah di atas segala-galanya untuk menciptakan Indonesia Emas 2024. Intinya itu. Nah, kontribusi Polri sebagai salah satu kompartemen daripada penegakan hukum, menciptakan ketertiban masyarakat dengan stakeholder yang ada di wilayah kita bersama-sama untuk melakukan kegiatan ini. Saya sebagai Kapolda mengucapkan terima kasih, ya, sekaligus selamat kepada adik-adik kita mahasiswa ini seluruh kampus ada seluruh Jawa Tengah, bahwa pemilu di tempat kita tidak satu ekses pun tercipta terkendali berkat informasi kontribusi dari adik-adik sekalian diantaranya dan tokoh-tokoh akademis lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke adik moderator.